Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Sukmanur Aini dengan NPM 233507088, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik dengan dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan. Nah, di sini saya akan membahas tentang ideologi. Apa sih ideologi itu? Nah, ideologi itu merupakan sebuah kepahaman. Ideologi juga adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang tersusun secara sistematis dan mengatur tingkah laku sekelompok orang dalam kehidupannya. Kemudian, ideologi merupakan representasi dan hubungan imajiner atau imajinasi individu pada keberadaan di dunia nyata. Setiap orang menginternalisasikan ideologi dalam dirinya sendiri. Ideologi juga menjadi dasar dari pengambilan keputusan setiap individu. Terkadang, individu tidak sadar bahwa dirinya sudah memiliki ideologi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya ada juga proses terbentuknya ideologi. Nah, yang pertama adalah adanya ketidaktahuan, kemudian yang kedua pengetahuan atau eksperimen dan penalaran, yang ketiga ilmu, yang keempat paradigma, dan yang kemudian terbentuklah menjadi ideologi. Nah, tahapan ideologi meliputi dogma, kemudian doktrin, dan jadilah ideologi. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa aja sih fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi yang pertama adalah pemeliharaan kekuasaan, dan yang kedua adalah perlawanan terhadap kekuasaan, dan yang terakhir pengendalian kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada penanaman ideologi yang pertama, yaitu manusia terbentuk oleh struktur lingkungannya. Yang kedua, ideologi sudah tertanam sejak manusia masih kecil. Dan yang ketiga, lingkungan sekitar yang menanamkan kesadaran ideologi bagi manusia. Dan yang terakhir, kehidupan manusia sejak awal diatur sedemikian rupa lewat mekanisme ideologi. Nah, ideologi sebagai alat reproduksi formasi sosial kapitalisme. Nah, di ranah produksi kapitalisme mereproduksi keterampilan baca tulis untuk memelihara produksi atau kapitalisme. Kemudian, ranah relasi produksi kapitalisme mereproduksi ketundukan terhadap aturan kapitalisme, dan calon elit ditundukkan sedemikian rupa melalui berbagai instrumen aparatus yang ada. Kemudian, saya akan menyebutkan instrumen pemeliharaan ideologi. Apa saja sih instrumen pemeliharaan ideologi? Yang pertama, ada yang disebut dengan ideologi state apparatus. Nah, yang mana di dalamnya itu terdapat agama, pendidikan, keluarga, komunitas, politik, dan budaya. Nah, yang kedua, ada repressive state apparatus atau sering disebut juga dengan aparat penegak hukum, yang di dalamnya terdapat polisi dan tentara. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 ideologi yang ada di dunia. Ada 3 ideologi yang ada di dunia. Yang pertama yaitu liberalisme, yang kedua kapitalisme, dan yang terakhir sosialisme. Yang pertama saya akan menjelaskan liberalisme terlebih dahulu. Liberalisme dicirikan oleh kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi. Secara terminologi, liberalisme adalah sebuah ideologi atau tradisi politik didasarkan pada paham kebebasan
dan persamaan hak sebagai nilai utama. Nah, ada 3 kebebasan alami, yaitu pertama, kehidupan tidak di bawah orang lain. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan kebebasan untuk memiliki sesuatu. Nah, teman-teman, kebebasan alami ini ada sejak kita lahir, jadi tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, yang kedua ada kapitalisme. Kapitalisme berasumsi bahwa manusia sebagai homo economicus, yaitu manusia yang harus dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk itu, manusia harus bekerja dan mempunyai penghasilan untuk mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran tersebut, maka manusia harus diberi kebebasan, kebebasan bekerja, kebebasan memilih, kebebasan apapun itu. Ada hak yang paling dasar dalam kapitalisme, yaitu hak milik pribadi, merupakan hak paling asasi bagi manusia, dan harta yang dimiliki orang lain sebagai hasil pekerjaan merupakan hak setiap individu. Yang terakhir ada sosialisme. Sosialisme yaitu satu ideologi yang dianut oleh satu komunitas atau masyarakat suatu negara. Kemudian ada jenis-jenis sosialisme. Yang pertama, sosialisme utopis. Yang kedua, sosialisme revolusi atau komunisme. Dan yang terakhir, sosialisme evolusioner atau sosialisme demokrat. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just